Hai, beberapa waktu lalu, Rizky sempat merekomendasikan ya sebuah laptop 5 jutaan dari Asus yang bernama E410K. Tapi setelah dites, kayaknya itu laptop agak sedikit keberatan ya dalam jalanin Windows 11. Nah, untungnya kami menemukan satu lagi laptop Asus 5 jutaan yang kelihatannya lebih nampol. Berbeda dengan VivoBook E410K yang bertenaga Intel Pentium Silver, M415D 5 jutaan yang kami pegang ini berisi CPU AMD Athlon Gold. Perbedaan seri ini kelihatan dari luar ya, dengan punggung yang lebih konvensional ketimbang VivoBook E410 yang punya desain motif yang lebih estetik. Terus dari dalam, warna dan layout keyboard sedikit berbeda. Namun di luar itu, secara ukuran dan konstruksi ya nggak jauh beda ya. Hanya saja ini 300 gram lebih berat dan sekitar 1,5 mm lebih tebal. No big deal. Konstruksi sederhana tapi nggak kerasa murahan gimana, tekstur permukaan juga nggak gampang nempel sidik jari. Untuk rata-rata pelajar Indonesia mestinya nggak ada masalah dengan bobot dan ukuran laptop ini. Tidak berbeda dengan saudaranya, si E410K, M415D punya layar 14 inch dengan resolusi Full HD. Sayangnya ini masih TN, jadi selain warna kurang ya viewing angle juga terbatas. Hitungannya masih oke lah mengingat banyak laptop 5 hingga 6 jutaan lain yang belum pakai layar Full HD. Kalau mau dapet yang layar IPS 100% sRGB Full HD 5 jutaan, paling pilihannya tinggal si Infinix InBook. Webcam ada, sensor fingerprint di ujung touchpad, konektivitas Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.2. Terus gimana soal percolokan? Di kanan ada combo audio jack, 2 USB 2.0 dan slot gembok. Lalu di kiri ada charging port, satu USB-C 3.2 Gen 1 yang sayangnya nggak support charging, satu HDMI 1.4, serta satu USB-A 3.2 Gen 1. Selain desain, perbedaan utama dari laptop yang direview oleh Rizky adalah CPU. Well, Pentium N6000 arguably lebih baru dan secara CPU bisa lebih kencang dari Athlon Gold 3150U ini, RAM 4 GB soldered di sini bisa di-upgrade sehingga bisa maksimalkan kemampuan sang IGP RX Vega 3. Nggak berhenti di situ, secara SSD bawaan ini juga udah dikasih 512 GB, dan kalau itu masih kurang, di dalam box sudah disertai pula upgrade kit SATA 2,5 inch. Secara upgradabilitas, M415D ini menang telak di atas E410. Seperti yang tadi udah disebut, ini CPU udah lumayan sepuh ya untuk sehari-hari lancar jaya, asal nggak buat render 4K atau render Blender kayak gini, karena bakal makan waktu lama. Nah, kabar baik justru ada buat kalian yang pingin main game-game ringan, terutama setelah kita tambahin RAM-nya jadi dual channel 12 GB. Dimana Pentium Silver struggling jalanin game even di resolusi 768p, Dota dan Valorant masih playable tanpa ngecilin resolusi dari Full HD. Bisa lah dimainin gitu. Kecuali Genshin yang baru lumayan lancar setelah resolusi dikecilin hingga setting rata kiri. Meski begitu lumayan banget lah, sebagai laptop 5 jutaan kita bisa mainin Genshin tanpa lag yang terlalu parah. IGP Vega dan RAM upgradable berhasil menyelamatkan laptop ini sekalipun pakai OS Windows 11. Soal cooling sebenarnya ini layoutnya agak lucu ya, antara heatsink, exhaust, dan kipas blowernya LDR-an gini. Mungkin biar menghemat heat pipe jadi cukup ditiup dari jauh. Sambil diberikan jalur airflow. Ya awalnya emang sempet throttling dikit, namun dipaksa kerja keras bisa kok maintain suhu CPU di bawah 90 derajat pada TDP 15 watt terus-terusan. Terlebih panasnya nggak merambat ke mana-mana. Seperti yang tadi disebut di awal, keyboard di sini sama dengan warna frame. Tombol powernya tuh di pojok kanan atas, tidak terdapat pula kolom home hingga end di sisi kanan, maupun tombol enter dengan highlight. Tapi at least ada backlit 3 tingkat, serta lampu indikator caps lock serta FN lock. Cukup oke. Masalah fungsi numpad pada touchpad, gue jelas lebih prefer sensor fingerprint kemana-mana. Finally, daya tahan baterai lumayan, 9 jam penggunaan ringan nonton YouTube di mode battery saver, dengan kualitas speaker basic seperti biasa. Jadi, meski nggak lebih ringan, nggak punya layar IPS, dan nggak lebih keren dari Asus VivoBook E410, VivoBook M415 versi Athlon Gold ini punya performa grafis dan potensi upgrade yang lebih bagus untuk penggunaan jangka panjang, baik untuk kebutuhan belajar, hiburan, maupun kerja sehari-hari. Moreover, kita dapat kapasitas SSD bawaan lebih gede, juga sensor fingerprint yang masih jarang dimiliki laptop 5 jutaan hingga saat ini. So yes, kami bisa bilang ini termasuk laptop BPJS paling recommended di pertengahan 2022 sambil menunggu Pentium atau Athlon generasi berikutnya. Itu dulu aja, selamat bermendang-mending di komentar, stay safe, stay healthy.